Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dicintai Allah, semoga kita semua selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah-Nya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tahapan makrifat dalam tasawuf. Makrifat adalah puncak dari perjalanan para sufi dalam mendekatkan diri kepada Allah. Setelah melalui proses tazkiyah, penyucian diri, tahapan ini bukan sekadar ilmu, tapi pengalaman langsung yang menyentuh hati dan jiwa secara hakiki. Para ulama dan ahli tasawuf sejak dahulu telah menggambarkan makrifat sebagai tingkatan di mana seorang hamba mampu merasakan kehadiran Allah dengan kesadaran penuh. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa makrifat adalah ilmu hati yang lahir dari pengalaman mendalam dan ketulusan pencarian yang menjadikan seseorang mampu melihat rahasia-rahasia ilahi yang tersembunyi di balik ciptaan. Jalaluddin Rumi, sang sufi besar, melalui bait-bait puisinya, menggambarkan makrifat sebagai keadaan terbakar oleh cinta ilahi, sehingga segala sesuatu selain Allah menjadi fana di hadapan mata batin sang pencari. Dari kitab-kitab para wali dan sufi seperti Fusus Al-Hikam, karya Ibnu Arabi, kita diajarkan bahwa makrifat adalah pintu untuk menyelami kedalaman rahasia Tuhan, yang hanya bisa dibuka dengan keikhlasan dan kesungguhan hati. Ibnu Arabi menyebutkan bahwa makrifat bukanlah sekadar mengenal secara ilmu pengetahuan saja, melainkan pengenalan yang mengubah total diri seseorang, membuatnya mampu hidup dalam kesadaran bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari Zat yang Maha Esa. Wali besar lainnya, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, juga menegaskan bahwa makrifat harus diiringi dengan amal dan zikir, karena tanpa itu pengenalan kepada Allah bisa menjadi kosong dan tidak membawa perubahan hakiki. Di titik ini, seperti biasa, kami ingatkan panjenengan semua untuk tetap menyimak pembahasan ini sampai akhir, karena memahami tahapan makrifat bukan hanya akan memperkaya wawasan spiritual kita, tetapi juga membuka jalan menuju kedamaian batin yang sesungguhnya. Dengan mendalami makrifat, kita belajar bagaimana membebaskan diri dari belenggu hawa nafsu dan kesesatan dunia yang fana. Di sini, kita akan menemukan kunci untuk menjalin hubungan yang lebih intim dan penuh kasih dengan Allah yang menjadi tujuan utama setiap pencari jalan spiritual. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara yang sangat sederhana, yakni dengan menekan tombol suka, berlangganan dan subscribe, agar kita bisa terus bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam ilmu dan hikmah tasawuf yang agung ini. Baik saudaraku, mari kita pahami bahwa makrifat pada dasarnya adalah puncak pengalaman spiritual, di mana manusia tidak lagi terpisah dari Allah, tetapi menjadi seolah menyatu dalam kesadaran ilahi. Dalam kitab Risalatul Qusairiyah, Imam Al-Qusairi menyebutkan bahwa makrifat adalah keadaan di mana seorang wali dapat mengenal Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, bahkan dalam setiap kejadian yang terjadi di dunia ini. Tahapan ini hanya dapat dicapai melalui pengalaman langsung yang intens, di mana jiwa melebur dalam zikir dan muraqabah, sehingga hadir kesadaran yang mendalam akan keesaan dan kebesaran Allah. Dengan demikian, makrifat bukan sekadar ilmu, melainkan sebuah keadaan rohani yang mengubah seluruh cara pandang dan cara hidup. Banyak wali dan sufi menyatakan bahwa makrifat juga membawa manusia ke dalam pengertian fana dan bako, yaitu lenyapnya ego dan segala sifat duniawi dalam diri seorang hamba, kemudian terus hidup dalam kesadaran akan kehadiran Tuhan. Misalnya, Syekh Ahmad Al-Alawi berkata bahwa pada tahap makrifat, seseorang tidak hanya mengenal Allah dalam pikirannya, tetapi seluruh keberadaannya menjadi cermin dari cahaya ilahi.
Ini menjadikan makrifat sebagai pencerahan spiritual tertinggi yang memberikan manusia kekuatan untuk melampaui segala keterbatasan dunia. Dalam praktiknya, para sufi menempuh berbagai metode untuk sampai ke tahap makrifat, mulai dari zikir, tafakur, mujahadah, perjuangan spiritual, hingga muhasabah, introspeksi diri. Kitab-kitab klasik seperti Al-Hikam, karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, memuat nasihat-nasihat mendalam tentang bagaimana menjaga hati agar tetap bersih dan terbuka terhadap cahaya makrifat. Beliau menekankan bahwa perjalanan ini adalah proses yang terus-menerus, yang mengharuskan kita sabar dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama serta membangun hubungan batin dengan Allah. Makrifat adalah anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya yang sungguh-sungguh mencari dan menyerahkan diri sepenuhnya. Dalam perjalanan ini, tidak ada jalan tercepat. Yang ada hanya melalui ketulusan, kesungguhan, dan pengorbanan jiwa agar kita dapat mencapai derajat ini. Dengan mengenal Allah secara mendalam, hidup kita akan dipenuhi dengan rasa syukur, kedamaian, dan kebahagiaan yang hakiki karena makrifat membuka pintu hati untuk menerima cahaya ilahi yang tak pernah padam. Semoga kita semua dapat berjalan di jalan ini dengan penuh keberkahan dan ridho Allah. Memasuki lapisan makrifat yang lebih dalam, kita akan menemukan bahwa tahapan ini tidak hanya soal mengenal Allah secara konsep atau teori, melainkan bagaimana Allah menjadi nyata dalam setiap nafas, setiap detak hati, dan setiap langkah kehidupan kita. Para sufi menegaskan bahwa makrifat adalah pengalaman langsung yang menembus batas-batas akal dan indera, membawa hamba ke dalam sebuah kesadaran yang melampaui dunia lahiriah. Dalam pengalaman ini, segala sesuatu yang dilihat, didengar, bahkan dirasakan adalah manifestasi dari Zat yang Maha Esa. Dengan demikian, makrifat menghadirkan sebuah realitas spiritual di mana dunia dan akhirat seolah menyatu dalam satu kesadaran ilahi. Salah satu wali besar, Imam Ahmad Al-Ghazali, menjelaskan bahwa makrifat adalah cahaya hati yang membuat seorang hamba mampu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dimanapun ia berada. Cahaya ini bukan hanya menerangi pikiran, tapi juga menuntun perilaku dan membentuk karakter agar senantiasa tunduk dan berserah diri kepada Sang Pencipta. Dengan makrifat, hidup tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang terpisah-pisah, melainkan sebuah kesatuan harmoni yang seluruhnya terarah kepada Allah. Maka, pengamal tasawuf yang sampai pada tingkat ini memiliki kedamaian batin yang sulit digambarkan, karena hatinya telah terisi oleh kenikmatan mengenal Robnya. Ibnu Arabi, sang ahli tasawuf, mengajarkan bahwa makrifat adalah pintu gerbang menuju kesatuan wujud atau wahdatul wujud. Dalam pemahaman beliau, segala sesuatu yang kita lihat sebagai dunia nyata sebenarnya adalah manifestasi dari satu Zat yang Maha Ada. Ketika seorang sufi benar-benar mengalami makrifat, ia melihat segala ciptaan sebagai bayangan dari Allah, dan dalam dirinya timbul rasa cinta yang sangat dalam hingga semua perbedaan lenyap. Rasa cinta ini membuatnya ikhlas menerima takdir dan menyadari bahwa segala sesuatu berjalan atas kehendak ilahi yang sempurna. Ini adalah titik di mana pengetahuan menjadi pengalaman, dan pengalaman itu sendiri menjadi jalan menuju kebahagiaan hakiki. Sebagaimana tertulis dalam kitab Fusus Al-Hikam, makrifat adalah ilmu yang tidak dapat dicapai hanya dengan usaha akal atau kekuatan lahir, tapi harus ditempa dengan perjalanan batin yang penuh kesungguhan, kesabaran, dan ketulusan. Para wali menegaskan bahwa seringkali cobaan dan ujian dalam hidup adalah bagian dari proses pemurnian yang membuat hati semakin siap menerima cahaya makrifat. Jadi proses ini bukan hanya tentang bertambahnya ilmu,
tapi juga tentang bagaimana hati disucikan dari segala sifat buruk, sehingga dapat menampung rahasia Allah dengan penuh keikhlasan. Yang menarik, para sufi juga mengingatkan bahwa makrifat bukanlah tujuan akhir yang membuat seseorang berhenti berusaha. Sebaliknya, ketika sudah mencapai tingkatan ini, seorang wali semakin terdorong untuk berbuat kebaikan dan memperbaiki dunia di sekitarnya. Hal ini karena mengenal Allah secara mendalam, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial yang kuat dan semangat untuk menyebarkan kasih sayang. Dalam kitab-kitab tasawuf diceritakan bagaimana para wali tidak hanya tenggelam dalam dunia spiritual, tapi juga aktif berperan dalam kehidupan masyarakat sebagai pembimbing dan teladan. Kita pun bisa mengambil hikmah bahwa makrifat itu ibarat sebuah cahaya yang terus menerangi perjalanan hidup kita. Meskipun perjalanan menuju makrifat ini penuh dengan liku dan tantangan, keberadaan cahaya itu membuat kita tidak pernah merasa sendirian. Allah selalu dekat, membimbing dan melindungi setiap langkah yang kita ambil. Maka dari itu, perjalanan ini harus dijalani dengan hati yang lapang, pikiran yang tenang, dan semangat yang tidak pernah pudar. Jangan pernah takut untuk terus berusaha mengenal Allah dengan lebih dalam, karena sesungguhnya disitulah letak kebahagiaan yang sejati dan kekuatan untuk menghadapi segala ujian hidup. Dengan terus menelusuri dan menghayati tahapan makrifat, kita diajak untuk membangun sebuah hubungan batin yang kokoh dengan Allah. Hubungan yang bukan hanya mengandalkan ritual atau ibadah lahiriah semata, tapi sebuah ikatan hati yang tulus dan penuh kesadaran. Semoga kita semua diberi kekuatan dan ketulusan untuk terus berjalan di jalan ini, hingga akhirnya Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang benar-benar mengenal dan mencintainya dengan sepenuh jiwa. Ketika kita membicarakan makrifat, kita juga harus memahami bahwa tahapan ini merupakan sebuah proses yang dinamis dan penuh warna. Tidak ada satu jalan yang sama untuk semua orang, karena setiap jiwa memiliki perjalanan dan keunikan masing-masing. Para wali dan sufi seringkali menekankan pentingnya kesabaran dan tawakal dalam menapaki makrifat. Mereka mengajarkan bahwa makrifat adalah rahasia yang Allah buka sedikit demi sedikit kepada hambanya, sesuai dengan kesiapan dan ketulusan hati. Sebagaimana disebutkan dalam hikayat para sufi, kadang seorang hamba diuji dengan kesulitan agar hatinya semakin lembut dan terbuka menerima cahaya makrifat. Maka dari itu, janganlah kita putus asa ketika menghadapi rintangan, sebab itu adalah bagian dari proses penyucian dan pendewasaan spiritual. Banyak pula para ahli tasawuf yang menegaskan bahwa makrifat membawa dampak luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang telah mencapai makrifat biasanya menjadi pribadi yang penuh kasih sayang, rendah hati, dan mampu melihat kebaikan di mana saja. Mereka menjadi sumber inspirasi dan ketenangan bagi lingkungan sekitar, karena hati mereka telah terbebas dari ria, sombong, dan berbagai penyakit hati yang lain. Dalam kitab-kitab klasik seperti Al-Lumah, karya Imam As-Sarraj, dijelaskan bagaimana makrifat menuntun seorang sufi untuk selalu hadir dalam keadaan zikir, meski dalam kesibukan duniawi. Hal ini menunjukkan bahwa makrifat bukan hanya soal merenung sendiri, tapi juga membawa kesadaran ilahi ke dalam setiap aktivitas hidup. Penting juga untuk kita ingat bahwa makrifat adalah cermin dari kasih sayang Allah yang tak terbatas kepada hambanya. Dengan mengenal Allah secara hakiki, seorang hamba merasa aman, tenang, dan penuh harap. Ia tidak lagi takut terhadap kesulitan dunia, karena yakin bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak dan rencana terbaik dari Allah. Rasulullah sendiri telah mengajarkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang paling sederhana, namun penuh makna,
yaitu dengan hati yang bersih dan penuh pengharapan. Para sufi mencontohkan hal ini dengan praktik-praktik zikir dan mujahadah yang terus-menerus, sebagai cara menjaga hati tetap hidup dan terhubung dengan cahaya makrifat. Ketika kita meresapi ini semua, kita sadar bahwa makrifat adalah anugerah yang sangat mahal dan harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Ia bukan sekadar pencapaian spiritual yang membuat kita merasa hebat atau tinggi, melainkan sebuah amanah untuk terus merendahkan diri dan memperbanyak amal salih. Para wali sering mengingatkan bahwa semakin dalam seseorang mengenal Allah, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menjadi teladan dan pembawa manfaat bagi sesama. Karena sesungguhnya makrifat yang sejati akan melahirkan manusia-manusia yang mampu membawa kedamaian dan cahaya ke dalam kehidupan orang lain, bukan justru menjauhkan diri dari dunia. Saudaraku, mari kita terus berusaha menapaki jalan ini dengan penuh ketulusan dan semangat. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil dalam mengenal Allah adalah berkah yang tak ternilai. Kita mungkin tidak selalu langsung merasakan kemajuan, tapi yakinlah bahwa Allah selalu bersama hamba-hambanya yang ikhlas dan bersabar. Mari kita jaga hati dan niat kita agar tetap suci dan fokus pada tujuan hakiki, mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh cinta dan kesadaran. Ketika kita berbicara lebih jauh tentang makrifat, penting untuk menyadari bahwa tahapan ini menuntut ketulusan dan kejujuran yang mendalam dalam diri kita. Para sufi menekankan bahwa makrifat bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh hanya dengan usaha lahiriah semata, seperti membaca kitab atau menghafal ilmu, tetapi lebih kepada bagaimana hati kita membuka diri untuk menerima cahaya ilahi. Oleh sebab itu, pengembangan diri dalam tasawuf selalu berlandaskan pada muhasabah, introspeksi terus-menerus, dan tazkiyah, penyucian hati. Dalam kitab-kitab tasawuf, sering disebutkan bahwa makrifat adalah proses menggugurkan segala bentuk penghambaan selain kepada Allah. Artinya, kita diajak untuk membebaskan diri dari kelekatan duniawi, hawa nafsu, dan segala sesuatu yang menghalangi kita dari mengenal Allah secara hakiki. Satu hal yang perlu kita camkan adalah bahwa makrifat itu seperti membuka mata batin yang selama ini tertutup oleh debu kesibukan dan keraguan. Para wali dahulu menggambarkan pengalaman ini sebagai melihat dengan hati dan merasakan kehadiran Allah dalam setiap helaan nafas. Ketika hati sudah bersih dan tenang, maka akan mudah bagi Allah menampakkan tanda-tandanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan hal-hal yang tampak biasa sekalipun bisa menjadi sarana zikir dan pengingat akan keagungannya. Inilah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai ilmu hati, ilmu yang lebih tinggi dari sekedar pengetahuan akal. Kita juga harus ingat bahwa perjalanan menuju makrifat bukanlah sebuah perjalanan yang mudah dan instan. Dalam kitab-kitab sufi, banyak diceritakan bagaimana para wali menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan yang berat. Namun justru, melalui ujian-ujian itulah hati mereka semakin dimurnikan dan cahaya makrifat semakin terang bersinar. Sebagaimana ditekankan dalam Al-Quran, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 6. Maka dari itu, saat kita menghadapi tantangan dalam hidup, jangan pernah menyerah atau merasa putus asa. Justru itu adalah bagian dari proses pembelajaran dan pembersihan yang akan membawa kita semakin dekat kepada Allah. Dalam mengarungi tahapan makrifat, zikir menjadi salah satu praktik yang sangat penting. Zikir tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi harus benar-benar melekat di hati dan jiwa. Para sufi mengajarkan bahwa zikir yang dilakukan dengan penuh kesadaran
akan membuka pintu-pintu rahasia ilahi dan menguatkan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Bahkan, zikir yang dilakukan dengan konsisten dapat menumbuhkan perasaan damai dan ketenangan yang luar biasa. Bisa membuat hati kita seperti taman yang dipenuhi bunga-bunga cinta kepada Allah. Ini bukan hal yang mudah dicapai tanpa latihan dan ketekunan. Tapi setiap usaha kita akan diberi ganjaran oleh Allah dalam bentuk kedekatan spiritual yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sementara itu, para ahli tasawuf juga menegaskan pentingnya menjaga niat yang murni dalam perjalanan menuju ma'rifat. Niat yang tulus untuk mengenal Allah dan memperbaiki diri harus menjadi pondasi dari setiap langkah yang kita ambil. Karena tanpa niat yang benar, segala usaha bisa menjadi sia-sia atau malah menimbulkan kesombongan dan keangkuhan. Hal ini sering menjadi jebakan bagi sebagian orang yang merasa sudah mengerti dan mengenal Allah. Namun sebenarnya hatinya masih jauh dari makrifat yang sejati. Oleh karena itu, kita harus terus-menerus membersihkan niat dan memohon agar Allah selalu membimbing kita dalam perjalanan spiritual ini. Dalam rangka memudahkan perjalanan ini, penting pula untuk kita memiliki guru atau pembimbing spiritual yang dapat menuntun kita mengenal dan menjalani makrifat dengan benar. Para wali dan sufi dahulu sangat menekankan peran seorang mursyid dalam membimbing para murid agar tidak tersesat dalam perjalanan batin. Guru yang berpengalaman dapat membantu kita mengenali berbagai jebakan nafsu dan ego yang menghalangi kita mengenal Allah. Dengan bimbingan yang tepat, kita akan lebih mudah memahami hakikat makrifat dan mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh keberkahan. Tahapan makrifat mengajarkan kita bahwa perjalanan mengenal Allah adalah proses yang terus berjalan dan tidak pernah berhenti. Setiap hari, setiap saat, kita diberi kesempatan untuk lebih dekat, lebih mengenal, dan lebih mencintainya. Dengan hati yang selalu terbuka dan pikiran yang senantiasa bersih, makrifat akan menjadi sumber kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi segala tantangan hidup. Semoga Allah selalu membimbing kita semua dalam menapaki jalan suci ini, hingga kita menjadi hamba-hambanya yang benar-benar mengenal dan mencintai Allah dengan sepenuh jiwa dan raga. Dan ketika kita semakin mendalami makrifat, kita akan mulai merasakan betapa indahnya hubungan antara sang hamba dengan Sang Pencipta. Makrifat mengajarkan kita untuk melihat dunia ini bukan sekadar sebagai tempat berlalu lalangnya waktu dan kehidupan, tapi sebagai ladang penuh hikmah dan tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita hayati dengan penuh rasa syukur. Para wali dan sufi menegaskan bahwa makrifat membawa kita pada pemahaman bahwa segala sesuatu yang kita alami adalah bentuk manifestasi kasih sayang dan perhatian Allah. Dari sinilah muncul perasaan tawakal dan rasa percaya yang dalam, karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana ilahi yang sempurna. Dalam perjalanan makrifat, seringkali kita juga dihadapkan pada momen-momen kehampaan atau ketiadaan yang tampak di permukaan. Tapi di balik itu semua, para sufi menjelaskan bahwa kehampaan ini justru adalah pintu bagi kehadiran yang sejati. Dalam keadaan sunyi dan kosong tersebut, hati terbuka lebar untuk menerima cahaya Allah tanpa gangguan. Ini adalah salah satu rahasia makrifat yang sangat penting, bahwa terkadang kita harus mengosongkan diri dari segala bentuk kesibukan dan distraksi dunia agar bisa merasakan kehadiran ilahi secara langsung. Rasulullah pun mengajarkan pentingnya menenangkan hati dan bermuhasabah agar jiwa menjadi lebih peka terhadap suara-suara Tuhan yang halus. Seiring waktu, makrifat akan membentuk seorang hamba menjadi pribadi yang tidak mudah goyah oleh keadaan dunia yang berubah-ubah.
Ia akan hidup dengan ketenangan dan kedamaian yang lahir dari keyakinan bahwa Allah selalu menyertainya dalam setiap langkah. Para wali menggambarkan kondisi ini sebagai hidup dalam kenikmatan hati yang tidak bergantung pada kondisi luar, tapi terpancar dari dalam diri sendiri. Ini adalah kebahagiaan hakiki yang sulit dicapai oleh mereka yang hanya terpaku pada dunia lahiriah. Oleh karena itu, makrifat memberikan perspektif baru tentang kehidupan yang membuat seseorang mampu menjalani hari-harinya dengan penuh rasa syukur dan optimisme. Satu hal yang tidak kalah penting dalam makrifat adalah kehadiran rasa cinta yang tulus dan tak terhingga kepada Allah. Para sufi berkata bahwa cinta adalah jalan utama untuk sampai pada makrifat yang sesungguhnya. Cinta yang lahir dari pengenalan yang mendalam ini membuat seorang hamba rela melepas segala keterikatan duniawi dan mendambakan hanya ridho Allah semata. Cinta ini juga menuntun kita untuk terus memperbaiki diri, berbuat baik kepada sesama, dan hidup dalam kebersamaan yang harmonis. Tidak heran jika banyak kisah para wali yang hidup sederhana, penuh kasih, dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, karena makrifat telah menjadikan mereka pribadi yang penuh cahaya. Kita harus terus memupuk dan menjaga cinta itu dengan sebaik-baiknya, karena cinta kepada Allah adalah bahan bakar yang menggerakkan seluruh perjalanan spiritual kita. Tanpa cinta, makrifat akan terasa hambar dan berat untuk dijalani. Tetapi dengan cinta, segala rintangan akan terasa ringan, dan kita akan selalu termotivasi untuk terus berusaha mengenal dan mendekat kepadanya. Maka, penting bagi kita untuk selalu memperkuat hubungan batin ini melalui doa, zikir, serta amalan-amalan yang membuat hati kita tetap hidup dan penuh semangat. Mari kita terus berjuang dalam perjalanan spiritual ini dengan hati yang terbuka dan penuh kesungguhan, meyakini bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Dalam setiap langkah, doa kita, dan niat tulus kita, tersimpan harapan besar agar kelak kita termasuk golongan orang-orang yang benar-benar mengenal dan mencintai Allah dengan sepenuh jiwa dan raga. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita bahas bersama tentang tahapan makrifat ini bisa menjadi pencerahan dan motivasi bagi kita semua untuk terus menapaki jalan mengenal Allah dengan penuh kesungguhan dan cinta. Jangan lupa untuk selalu menyimak konten-konten lainnya di channel ini, karena di sini kita belajar bersama untuk memperdalam ilmu dan memperkuat iman. Saya mohon dukungan dari kalian semua dengan cara like, subscribe, serta meninggalkan komentar di bawah. Bagikan juga video ini kepada saudara dan sahabat agar manfaatnya bisa tersebar lebih luas. Dukungan kalian sangat berarti bagi kelangsungan channel ini untuk terus menghadirkan konten-konten bermanfaat dan inspiratif. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian saudara-saudara semua. Semoga Allah memberkahi langkah kita, memperkuat hati kita, dan menjadikan kita hamba yang selalu dekat dengannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.